Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita coba membahas materi bab 1 semester 1 kelas 7, yaitu tentang bilangan bulat. Bilangan bulat ini di SD sudah pernah kita pelajari, jadi hari ini kita tinggal mengulang lagi materi yang sudah dipelajari waktu di SD. Kita langsung saja ke bilangan bulat. Kita mengingat kembali materi waktu di SD ya, itu masalah jenis-jenis bilangan. Jadi sebelum kita bicarakan bilangan bulat, kita akan mengingat kembali tentang jenis-jenis bilangan. Jenis-jenis bilangan yang pertama adalah bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari 1. Jadi bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari 1. Kalau dinyatakan dengan himpunan, bilangan asli itu akan atau bisa dinyatakan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, cukup diwakili oleh titik 3. Ini bilangan asli, berarti 4, 5, 6, 7 dan seterusnya itu masuk bilangan asli. Ini bilangan asli, bilangan yang dimulai dari 1. Yang berikutnya bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0. Jadi kalau asli tadi dimulai dari 1, kalau cacah dimulai dari 0. Bisa dinyatakan dengan himpunan bilangan cacah dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang berikutnya bilangan bulat. Apa bilangan bulat itu? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Jadi bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Biasanya bisa dinyatakan dengan himpunan seperti ini ya. Bilangan negatif itu kan sebelumnya nih min 10, min 11 gitu ya. Itu berarti titik 3, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti min 10, min 11, min 12 itu semua ada di sini ya. Dan seterusnya titik 3, yang ini juga 4, 5, 6, 7, 8 itu termasuk bilangan bulat. Yang berikutnya, yang D, bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi oleh 2. Bilangan yang tidak habis dibagi oleh 2. Bilangan ganjil biasanya dimulai dari 1 ya. 1 yang tidak habis dibagi 2 berarti 3, 5, 7 dan seterusnya. Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2. Misalnya 3 itu tidak habis dibagi 2. Dapat 1, masih ada sisa 1. Berarti tidak habis dibagi oleh 2, disebut dengan bilangan ganjil. Yang berikutnya bilangan genap.
Kalau ganjil tadi tidak habis dibagi 2, kalau bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Bilangan yang habis dibagi 2. Jadi bilangan yang habis dibagi 2 apa saja? 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Ini disebut dengan bilangan genap. Gimana? Udah ingat ya? Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah bilangan prima. Yang berikutnya bilangan prima. Apa bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya habis dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Jadi bilangan yang hanya habis dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Atau bisa juga bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor. Jadi bilangan prima adalah bilangan yang hanya habis dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Apakah 1 itu bilangan prima? Apakah 1 itu bilangan prima? 1 itu hanya habis dibagi oleh 1. Dia cuma punya 1 faktor. Jadi 1 bukan bilangan prima. Kalau 2 dibagi 1, 2 dibagi 2 juga 1 ya. Maka bilangan ini hanya bisa dibagi oleh 1 dan 2. Maka 2 dikatakan bilangan prima. Berarti bilangan prima bisa dinyatakan menjadi 2. Apalagi yang hanya memiliki 2 faktor. 3, 5, 7. Apakah 9 memiliki 2 faktor? Atau apakah 9 disebut dengan bilangan prima? Kita selidiki dulu. 9 bisa dibagi 1. 9 bisa dibagi 3. 9 bisa dibagi 9. Ada berapa faktor dia? Punya 3 faktor. Dia tidak hanya dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri, tapi ada bilangan lain yang bisa membagi 9. Maka 9 ini bukan bilangan prima. Ingat, bilangan prima itu cuma bisa dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Kalau ini kan masih bisa dibagi 3. Atau prima itu bilangan yang memiliki 2 faktor. Kalau di sini 9 punya 3 faktor, maka 9 bukan bilangan prima. Berarti langsung ke 11, 13, dan seterusnya. Ini yang disebut dengan bilangan prima. Yang berikutnya, bilangan komposit. Bilangan komposit. Apa bilangan komposit? Bilangan komposit adalah bilangan selain prima. Bilangan selain prima dan memiliki 2 faktor prima. Jadi bilangan selain bilangan prima dan mempunyai 2 faktor prima. Selain prima. Selain prima tadi berarti 1 kan lain prima ya. Tapi 1 cuma punya 1 faktor. Maka 1 bukan bilangan komposit, juga bukan bilangan prima. Jadi bilangan komposit itu selain prima, tapi ada syarat lain, memiliki 2 faktor prima. 1 bukan ya, karena 1 hanya memiliki 1 faktor. Jadi bilangan komposit kita simbolkan K. Komposit itu berarti 1 tidak masuk karena hanya memiliki 1 faktor. 2 prima, 3 prima, berarti dimulai dari 4. 5 prima, 6. 7 prima, berarti 8, 9,
10, 12, dan seterusnya. Selain bilangan prima dan memiliki 2 faktor prima. Ini bilangan komposit. Gimana? Bisa dipahami ya jenis-jenis bilangan. Sekarang kita lanjutkan kita bicarakan ke bilangan bulat. Ini baru masuk ke bilangan bulat. Bilangan bulat tadi adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Jadi bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Bilangan bulat biasanya bisa dinyatakan. Ini di sini masuk yang negatif ya. Bilangan negatifnya kita mulai dari 3, min 2, min 1. Ini 0, dan bilangan positif 4 masuk, 5 masuk. Biasanya seperti ini ya, bilangan bulat dinyatakan seperti ini. Dan seterusnya min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan bulat bisa juga dinyatakan dengan garis bilangan. Nah, kalau dinyatakan dengan garis bilangan, ini kita buat garis bilangannya ya. Nol. Di sebelah kanan 0 bilangan positif. Di sebelah kiri 0 bilangan negatif. Berarti ini yang di sebelah kanan 0, 1, 2, 3, 4, titik 3 dilambangkan dengan tanda panah. Ini artinya dan seterusnya nih ya. Lalu yang di sebelah kiri 0 adalah bilangan negatif. Min 2, min 3, min 4, titik 3 dilambangkan dengan tanda panah. Jadi bilangan bulat itu bisa dinyatakan dengan himpunan, bisa dinyatakan dengan garis bilangan. Sekarang tolong diperhatikan, bilangan bulat semakin ke kanan dia semakin besar. Semakin ke kiri dia semakin kecil. Kita ambil contoh misalnya min 3 itu lebih kecil dari 0. Min 3 lebih kecil dari 0. Kenapa? Min 3 lebih kecil dari 0 karena negatif 3 atau min 3 itu terletak di kirinya 0. Tadi kan bilangan bulat semakin ke kiri semakin kecil, semakin ke kanan dia semakin besar. Berarti min 3 itu lebih kecil dari 0. Kenapa min 3 lebih kecil dari 0? Karena min 3 terletak di sebelah kirinya 0. Min 4 dengan 1. Gimana min 4 dengan 1? Ya min 4 lebih kecil dari 1. Karena min 4 terletak di kirinya min 1. Di sebelah kirinya min 1. Nah kalau 4 dengan negatif 7 misalnya. Gimana ini? 4 itu, min 7 itu di sini ya. 4 di sini. Berarti 4 itu terletak di sebelah kanannya negatif 7. 4 terletak di sebelah kanannya negatif 7. Maka 4 lebih besar dari negatif 7. Karena 4 terletak di sebelah kanannya negatif 7.
Gimana? Bisa dipahami? Pengertian bilangan bulat. Sekali lagi ya. Misalnya ada negatif 250 dengan negatif 100. Bagaimana negatif 250 dengan negatif 100? Kalau ini ditaruh di garis bilangan, negatif 250 itu di sebelah sini ya. Negatif 100 itu masih di sebelah kanannya. Di sebelah kanannya negatif 250. Berarti negatif 250 itu lebih kecil dari negatif 100. Karena negatif 250 itu letaknya di sebelah kirinya negatif 100. Gimana? Bisa dipahami? Sekarang kita ke contoh soal. Berilah tanda lebih besar atau lebih kecil. Soal yang nomor 1. 5 dengan negatif 25. Apa tanda yang cocok di sini? 5 dengan negatif 25. Lebih besar karena 5 terletak di sebelah kanannya negatif 25. 5 itu di sebelah kanan, kalau negatif 25 di sebelah kiri, maka 5 lebih besar daripada negatif 25. Misalnya ada lagi negatif 850 dengan 10. Mana yang lebih besar? Jadi tanda yang cocok adalah negatif 850 lebih kecil daripada 10. Kenapa? Karena negatif 850 itu letaknya di sebelah kirinya 10. Maka negatif 850 itu lebih kecil daripada 10. Gimana? Bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan video ini dapat mempermudah kalian untuk memahami bilangan bulat. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan subscribe video saya ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.